Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Farmasi A yang beranggotakan Elva Nurfadilah, Evitri Risa Racheni, Huzaimi Wifko El Nasser, dan Rio Eka Syahputra. Di sini saya akan mempresentasikan materi patologi tentang AIDS atau HIV. Definisi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Sedangkan HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus penyebab AIDS yang terdapat dalam cairan tubuh pengidapnya seperti darah, air mani, atau cairan vagina. Nah, pengidap HIV ini akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. Selanjutnya yaitu klasifikasi AIDS atau HIV. Klasifikasi HIV atau AIDS pada orang dewasa menurut CDC atau Centers for Disease Control dibagi atas 4 tahap, yaitu yang pertama ada infeksi HIV akut. Pada tahap ini disebut juga sebagai infeksi primer HIV. Keluhannya muncul setelah 2-4 minggu terinfeksi. Keluhan yang muncul berupa demam, ruam merah pada kulit, nyeri telan, badan lesu, dan limfadenopati. Pada tahap ini, diagnosis jarang dapat ditegakkan karena keluhan menyerupai banyak penyakit lainnya dan hasil tes serologi standar masih negatif. Yang kedua yaitu infeksi seropositif HIV asimptomatis. Pada tahap ini, tes serologi sudah menunjukkan hasil positif, tetapi pada gejala asimptomatis. Pada orang dewasa, fase ini berlangsung lama, dan si penderita bisa atau tidak mengalami keluhan apapun selama 10 tahun atau lebih. Yang ketiga yaitu ada persistent generalized lymphadenopathy. Pada fase ini ditemukan pembesaran kelenjar limfe sedikitnya di 2 tempat selain limfonodi inguinal. Pembesaran ini terjadi karena jaringan limfe berfungsi sebagai tempat penampungan utama HIV. Persistent generalized lymphadenopathy ini terjadi pada sepertiga orang yang terinfeksi HIV asimptomatis. Dan yang terakhir yaitu ada AIDS. Nah, hampir semua orang yang terinfeksi HIV ini tidak mendapat pengobatan, akan berkembang menjadi AIDS. Progresivitas infeksi HIV bergantung pada karakteristik virus dan hospes. Beberapa penderita mengalami gejala konstitusional seperti demam dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Beberapa penderita lain juga mengalami diare kronis dengan penurunan berat badan yang drastis. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penularan AIDS atau HIV? Nah, untuk cara penularannya, yang pertama berhubungan seks secara vaginal, oral, dan anal. Kedua, darah atau produk darahnya yang terinfeksi. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik yang bergantian. Yang keempat, penularan dari ibu ke bayi saat mengandung, melahirkan, maupun menyusui. Nah, untuk gejalanya, yang pertama, kehilangan berat badan secara drastis, diare yang berkelanjutan, pembekakan pada leher atau ketiak, batuk terus-menerus, mual dan muntah, keringat dingin pada malam hari, batuk persisten, masalah kulit dan mulut seperti infeksi jamur, infeksi berulang dan sering, terkena penyakit serius, dan yang terakhir, kelemahan dan juga kelelahan yang berlebihan. AIDS atau HIV tidak menular melalui bersentuhan, pelukan, ciuman, sharing alat makan dan minum, gigitan nyamuk, bahkan berenang bersama. Tetapi AIDS atau HIV ini menular melalui kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma lewat perilaku dan penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, kita dapat mendeteksi tertularnya HIV dengan melakukan beberapa tes. Yang pertama yaitu tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan antibodi dalam darah sebagai respon tubuh untuk melawan infeksi HIV. Hasil tes antibodi ini berlangsung diketahui dalam waktu singkat
yaitu sekitar 30 menit. Yang kedua ada tes kombinasi antibodi dan antigen. Tes kombinasi ini dilakukan untuk mendeteksi antibodi dalam antigen HIV dalam darah yang dikenal dengan antigen P24. Antigen P24 ini umumnya diproduksi tubuh dalam waktu 2-6 minggu setelah terpapar virus HIV. Yang ketiga yaitu tes NIT atau tes asam nukleat. Dapat mendeteksi keberadaan virus HIV dalam darah dengan cepat, yaitu dalam waktu 10-33 hari setelah seseorang terinfeksi virus. Dan yang terakhir yaitu tes VCT atau Voluntary Counseling and Testing, merupakan program tes dan konseling HIV yang dilakukan secara sukarela. Nah, layanan ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi virus, tetapi juga merawat dan mengobati penderita HIV. Selanjutnya yaitu diagnosis AIDS atau HIV. Pertama, dokter akan menentukan diagnosis AIDS atau HIV ini dari gejala penderitanya. Pemeriksaan ini sebagai penunjang untuk diperlukan terutama mendeteksi adanya antibodi terhadap virus HIV dan jumlah sel CD4. Nah, tes pertama ini untuk mendeteksi antibodi HIV adalah dengan melakukan tes enzim immunoassay. Jika penderita positif, tes ini akan terkonfirmasi dilakukan dengan tes Western blot. Nah, orang dengan sistem kekebalan tubuh normal memiliki sel CD4 antara 500 sampai 1500. Sedangkan pada penderita HIV yang sudah mengalami penurunan sel CD4 ini, angkanya akan turun menjadi di bawah 200 dan sudah dikatakan AIDS atau HIV. Nah, pemeriksaan penunjang lain bertujuan untuk mencari tahu infeksi oportunis apa yang menyerang penderita HIV atau AIDS seperti tuberkulosis, pneumonia, dan beberapa tipe kanker, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus dengan host mayoritasnya yaitu manusia. Ada beberapa yang termasuk pada etiologi. Yang pertama yaitu ada agen. Nah, agen ini adalah infeksi HIV yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Virus ini terdiri dari dua subtipe, yaitu ada HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 merupakan jenis virus HIV yang paling umum ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, memiliki progresivitas yang tinggi, lebih cepat dalam meningkatkan nilai viral load, dan menurunkan tingkat CD4. Yang kedua yaitu HIV-2. HIV-2 memiliki predominansi untuk ditemukan pada area Afrika Barat. Subtipe ini tidak seagresif HIV-1. Umumnya memiliki tingkatan CD4 yang lebih tinggi dibanding penderita infeksi HIV-1. Selanjutnya, yang termasuk pada etiologi ada host atau pejamu. Sesuai dengan namanya, Human Immunodeficiency Virus, maka manusia merupakan pejamu utama pada infeksi HIV. Walau demikian, manusia bukan satu-satunya pejamu infeksi HIV. Diketahui bahwa infeksi ini berawal dari salah satu spesies simpanse di Afrika. Dan yang terakhir yaitu ada faktor risiko. Terdapat berbagai perilaku dan tindakan yang dapat menyebabkan peningkatan risiko terinfeksi HIV, yaitu melakukan hubungan seks yang tidak terproteksi, memiliki riwayat pengidap infeksi menular seksual, terutama jika berulang, dan yang terakhir yaitu menggunakan jarum yang telah terkontaminasi HIV secara bergantian, seperti pada penggunaan narkoba suntik, tindik, maupun tato. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Patofisiologi HIV dimulai dari transmisi virus ke dalam tubuh yang menyebabkan infeksi yang terjadi dalam 3 fase, yaitu serokonversi, asimptomatik, dan AIDS. Pada serokonversi, pada fase ini,
terjadi di masa awal infeksi HIV. Terjadi di viremia plasma dengan penyebaran yang luas dalam tubuh selama 4-11 hari setelah virus masuk melalui mukosa tubuh. Yang kedua, ada fase asimptomatik. Pada fase asimptomatik, HIV sudah dapat terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Penderita infeksi HIV ini dapat hidup bebas gejala hingga 5-10 tahun walaupun tanpa inversi pengobatan. Yang ketiga yaitu ada AIDS. Pada fase AIDS umumnya viral load tetap berada dalam kadar yang tinggi. CD4 dapat menurun hingga lebih rendah. Dan infeksi oportunistik mulai muncul secara signifikan. Infeksi oportunistik ini bersifat berat dan mengganggu berbagai fungsi organ dan sistem dalam tubuh. Dan yang selanjutnya yaitu ada epidemiologi. Infeksi HIV secara epidemiologi tersebar luas di seluruh dunia dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di daerah sub-Saharan Afrika. Di global, lebih dari 35 juta orang di seluruh dunia diketahui meninggal dunia akibat HIV. Area sub-Saharan Afrika merupakan area dengan tingkat kasus infeksi HIV yang tertinggi, yaitu dengan 25,6 juta ODH tahun 2015. Dan area ini juga memegang 2/3 populasi global dari infeksi HIV baru. Nah, di Indonesia sendiri, HIV atau AIDS ini pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif 25-49 tahun, dengan jumlah pria terinfeksi lebih banyak dari perempuan. Berdasarkan faktor risiko infeksi HIV, penyakit ini berdominan ditemukan pada kaum heteroseksual. Untuk pengobatan, hingga kini belum ada yang dapat menyembuhkan HIV atau AIDS. Tujuan pengobatan AIDS ini adalah untuk menghentikan perkembangan penyakit dan mendukung penderita agar dapat hidup normal. Pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat antiretroviral. Obat tersebut melawan infeksi HIV dan memperlambat penyebaran virus di dalam tubuh. Nah, biasanya pengobatan dilakukan dengan menggunakan kombinasi beberapa macam obat. Jenis dari kombinasi obat ini bervariasi, tergantung dari masing-masing penderita. Pengobatan AIDS harus dilakukan seumur hidup. Penting untuk memulai pengobatan HIV sejak dini agar HIV tidak menjadi HIV/AIDS. Cara melakukan pencegahan AIDS adalah dengan mencegah penularan virus HIV. Pencegahan dapat berupa menghindari kontak langsung dengan cairan dan darah si penderita. Selain itu, hindari juga penggunaan jarum suntik, hubungan seksual secara bebas, dan penggunaan pengaman seperti kondom saat berhubungan seks. Program-program HIV atau AIDS yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau disingkat dengan KIE yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV atau AIDS kepada masyarakat luas agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV dan mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu dan non-diskriminasi terhadap para pengidap HIV atau penderita AIDS serta lingkungannya yang terdekat seperti keluarga dan juga teman. Nah, yang kedua yaitu ada tindakan pencegahan. Bertujuan untuk menjamin tersedianya peralatan, pelayanan, informasi, dan dukungan untuk setiap orang yang ingin melindungi dirinya dan orang lain terhadap penularan HIV. Yang ketiga ada testing dan konseling. Itu dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu ada voluntary counseling dan testing. Tes secara sukarela yang diawali dengan konseling mengenai HIV atau AIDS. Itu yang kedua ada Provider Initiative in Testing and Counseling atau PITC.
Itu tes yang dilakukan atas saran petugas kesehatan karena melihat gejala yang mengarah ke HIV. Dan yang terakhir ada pengobatan, pelayanan, dan perawatan. Nah, pengobatan atau pelayanan dan pengobatan ini dilakukan dengan adanya perawatan komprehensif, yaitu perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif, dan luas untuk ODH dan keluarganya. Dan ada perawatan berkesinambungan, yaitu perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif, dan luas untuk ODH dan keluarganya. Kesimpulannya adalah AIDS disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Transmisi infeksi HIV dapat melalui hubungan seksual, darah atau produk darah yang terinfeksi, jarum yang terkontaminasi, serta transmisi vertikal dari ibu ke anak. Nah, untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODH, perlu diadakannya penyuluhan dan edukasi yang benar tentang apa itu HIV atau AIDS dan bagaimana cara penularannya sehingga masyarakat tidak perlu sampai mengucilkan ODH, tetapi justru dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka untuk dapat bertahan hidup dan berdaya di lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.